nama saya Yukunda Eva Tahu dari kelas 11B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman dampak pendudukan Jepang di tingkat nasional atau lokal. Tapi, di video kali ini, saya akan menjelaskan secara khusus dampak pendudukan Jepang di tingkat nasional yang berlaku hingga saat ini. Baik, di bidang yang pertama, di bidang bahasa. Bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai bahasa nasional, dan juga bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Tidak hanya itu, bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai bahasa dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat Indonesia yang menjadi sarana persatuan yang tidak disadari oleh penduduk Jepang. Tujuan awal mengeluarkan politik bahasa ini yaitu untuk mempermudah Jepang dalam berkomunikasi dengan bangsa Indonesia, yang dimana bangsa Indonesia memiliki berbagai macam bahasa, dan juga untuk menghilangkan pengaruh masyarakat Belanda di Indonesia. Yang kedua, di bidang pendidikan. Pendidikan di suatu negara akan mempengaruhi sosial budaya masyarakatnya. Dahulu pada masa penjajahan Jepang memperbolehkan masyarakat Indonesia untuk mengikuti pendidikan. Adapun jenjang pendidikannya yaitu sekolah dasar selama 6 tahun, sekolah menengah pertama selama 3 tahun, dan sekolah menengah atas selama 3 tahun. Dan yang kita kenal sekarang ini yaitu secara singkatnya SD, SMP, dan SMA. Yang ketiga, di bidang sistem sosial. Tidak hanya di bagian sistem pendidikan, Jepang juga menciptakan di bagian sistem sosial, yaitu Tonarigumi yang kita kenal sekarang, yaitu RT atau kepanjangannya Rukun Tetangga. Tujuan Jepang menciptakan Tonarigumi ini yaitu untuk mempermudah mengenal dan mengawasi warga. Hingga saat ini, Tonarigumi berkembang menjadi Rukun Tetangga atau disingkat dengan RT di Indonesia. Yang terakhir ialah di bidang ekonomi. Jepang menciptakan badan di lembaga ekonomi yang bernama Kumiai atau yang kita kenal sekarang yaitu koperasi. Tujuan Jepang menciptakan Kumiai ini untuk melindungi perekonomian pribumi. Pada saat masa penjajahan Jepang memerintahkan semua wira swasta untuk menerapkan penerapan Kumiai agar mudah diawasi melalui Kumiai atau koperasi tersebut. Hingga saat ini, Kumiai berkembang menjadi koperasi yang berlaku di Indonesia sampai saat ini. Oke teman-teman, itu saja penjelasan dari saya mengenai dampak pendudukan Jepang di tingkat nasional. Sekian dari saya, terima kasih.